Oke, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita memulai pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami malam hari ini mendapatkan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Kami mengerti betapa pentingnya ketabahan khususnya di dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kami datang kepadamu dan kiranya Engkau mencerahkan akal budi kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan hidup kami perjuangkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita semua tahu pentingnya ketabahan, saudara-saudara ya. Kita semua tahu ada pentingnya kita mempunyai ketabahan tertentu. Nah, tetapi saudara-saudara, seringkali yang membuat jadi masalah soal ketabahan itu adalah kalau saya diharapkan harus tabah, kalau saya harus tabah dalam situasi tertentu, maka alasannya apa untuk tabah? Seandainya saya punya alasan untuk tabah, maka saya pasti akan tabah, maka saya akan berjuang. Bukankah sebagian orang yang kemudian bunuh diri, mengakhiri kehidupannya, mereka melakukan itu karena mereka tidak menemukan alasan untuk bertahan? Beberapa kali saya menjumpai teman-teman yang berjuang untuk bunuh diri dan gagal, dan kami ada di dalam percakapan pastoral, maka ada satu hal yang berulang kali mereka katakan, saya tidak melihat alasan untuk bertahan, saya tidak melihat mengapa harus terus berjuang di dalam situasi yang seperti ini. Tidak ada alasan untuk bertahan, tidak ada alasan untuk berjuang, maka sebagian orang memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya atau hidup di dalam apatisme. Nah, kita tahu pentingnya ketabahan itu, dan kita sepakat ketabahan itu mesti didasarkan pada sebuah alasan tertentu. Tidak bisa orang diminta untuk tabah dan dia tidak mengerti alasan apa untuk ketabahannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata, if you have a why to live, you will survive in anyhow. Jika kita mempunyai a why, sebuah alasan untuk hidup, maka kita akan bertahan dalam situasi seburuk apapun. Nah, kalimat ini tertera di dalam buku seorang yang bernama Viktor Frankl ketika dia harus menghadapi dan melihat kematian yang ada di depan matanya satu demi satu, saudara-saudara. Dia orang Yahudi yang ada di kamp penawanan Nazi. Nah, dia melihat kematian itu datang menjemput setiap hari, tetapi dia ingin survive, dia ingin bertahan. Makanya dia mengutip kalimat yang sudah dia kenal sebelumnya dari seorang penulis atau sumber yang lain. If you have a why to live, you will survive in anyhow. Jika kita punya alasan untuk bertahan hidup, kita akan bertahan dalam situasi seperti apapun. Nah, sekarang mari kita bayangkan diri kita adalah seorang nabi bernama Habakuk, saudara-saudara. Anda melayani di perjanjian lama setelah kerajaan Israel Utara yang besar itu jatuh, sedangkan yang selatan itu masih belum terkalahkan, masih belum jatuh. Anda adalah seorang nabi. Nabi berarti di perjanjian lama dia menyambung lidahnya Allah. Dia itu suaranya dari Allah sendiri. Dan tentu sebagai penyambung lidah Allah, sebagai suara Allah bagi umat, seorang nabi itu dipersepsi dekat dengan Tuhan. Nah, di perjanjian lama itu ada nabi, saudara-saudara, yang berbicara atas nama Allah, namun juga ada imam. Imam itu berbicara membawa pergumulan umat ke hadapan Tuhan. Jadi imam ini patut tahu pergumulan jemaat. Seorang nabi patut tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya ia bisa menyampaikan kehendak Tuhan itu kepada orang yang lain. Jadi bayangkan diri Anda seorang nabi, orang mengenal Anda sebagai sosok yang dekat dengan
Tuhan. Penyambung lidah Allah. Tetapi berbeda dengan nabi-nabi yang lain, saudara-saudara ya. Kalau Anda baca Habakuk pasal yang pertama, langsung di ayat yang kedua, Anda bisa mendengarkan kalimat seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapakah engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Coba saudara-saudara, nabi itu umumnya memulai kitabnya dengan menceritakan tentang panggilannya. Dengan menceritakan apa yang Tuhan mau ia lakukan dalam hidupnya. Tetapi Habakuk yang arti namanya memeluk berbeda. Dia memulai kitabnya, dia memulai kisahnya dengan pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Saudara bayangkan kalau seorang nabi, dia tidak mengerti kehendak Allah, dia berseru dan bertanya, lalu umatnya gimana saudara-saudara? Kalau seorang nabi, dia saja yang dipersepsi dekat dengan Allah, berseru dan bertanya kepada Allah, lalu umatnya bagaimana? Dan pertanyaan Habakuk itu real, karena dia berteriak tetapi dia merasa Tuhan tidak mendengarkannya. Dia memaparkan kepada Tuhan ada penindasan nih di Israel, tetapi Tuhan tidak bertindak, Tuhan tidak menolong. Dan dia bertanya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Ini saudara-saudara yang harus kita pelajari, bahwa dalam kesaksian Alkitab ada seorang nabi yang tidak selalu bisa mengerti kehendak Tuhan. Selalu ada pertanyaan di dalam perjalanan hidupnya dan mengikut Tuhan. Seorang nabi dalam catatan Alkitab, saudara-saudara, bukanlah orang yang sakti dan tahu semuanya. Ada saat-saat di dalam hidup seperti Nabi Habakuk, dia bertanya, dia bergumul dengan keadaan yang ada. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di hadapannya. Yang dia tahu orang Israel, umat Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan berdiam diri untuk kejahatan itu. Kemudian saudara-saudara, Tuhan itu menjawab seruan Habakuk itu, saudara-saudara, dan berkata bahwa dia akan menghukum orang Israel. Lihat ayat yang kelima, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu yang tidak pernah kau percayai jika diceritakan. Sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu. Jadi ketika dia bertanya mengapa Tuhan tidak menghukum orang Israel, Tuhan di ayat yang kelima menjawab, akan kuhukum. Tetapi memakai orang Kasdim. Orang Kasdim, saudara-saudara, adalah bangsa yang jago berperang, sangat jago berperang, tetapi karakter moral mereka buruk. Nah, seruan Habakuk dijawab Tuhan, tetapi belum selesai urusannya. Di dalam ayat selanjutnya juga diceritakan bagaimana Habakuk itu malah bertanya lagi. Di ayat yang ke-12, bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku yang maha kudus tidak akan mati kami? Ya Tuhan, engkau telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Yang tidak dimengerti Habakuk itu begini, saudara-saudara. Orang Israel jahat, Tuhan menghukum, sudah benar. Tetapi mengapa memakai orang Kasdim yang lebih jahat dari orang Israel? Gak masuk akal, gak masuk logika. Itu mirip kalau anak Anda nakal, saudara-saudara ya, di rumah, terus Anda manggil preman kampung sebelah dan berkata, tolong anakku dihajar. Anak Anda itu nakalnya cuma tidak taat, preman kampung sebelah itu sudah pernah membunuh orang. Masuk akal nggak kalau seorang ayah melakukan itu? Tidak masuk akal. Apakah Anda akan menyapu ruangan kotor dengan sapu yang lebih kotor lagi? Saudara, dalam menit-menit awal ini saya ajak Anda untuk memahami pergumulan Nabi Habakuk, saudara-saudara. Seorang penyambung lidah Allah
yang bingung, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tidak bisa memahami jawaban Tuhan. Nah, kalau dia tidak mengerti kehendak Allah, pertanyaan saya, bagaimana dia akan menjelaskan ke umat coba? Seandainya Nabi Habakuk hidup zaman now, saudara-saudara, dan dia punya WA seandainya, saya yakin WA-nya pasti udah penuh dengan pertanyaan. Nih Pak Habakuk, kenapa situasinya begini? Anda nabi dong, Anda seharusnya mengerti kehendak Allah dong. Media sosialnya udah penuh dengan tag pertanyaan, tolong dijawab pertanyaan kami Habakuk. Mengapa orang benar menderita? Dan juga mengapa Tuhan akhirnya mengirim orang Kasdim? Jelaskan kepada kami, supaya kami bisa bertahan dalam ketidakmengertian. Saudara, bertahan dalam situasi tertentu itu mudah kalau kita punya alasannya. Tetapi bertahan dalam ketidakmengertian itu enggak mudah. Kalau ada sesuatu di dalam hidup ini yang kita tidak tahu, kita gelisah. Kita menghindar kalau ditanya. Kita ngeles. Ngeles dalam arti tidak menjawab pertanyaan. Suatu kali saudara-saudara ada seorang ayah yang bercakap dengan anaknya. Anaknya nanya kepada ayahnya, "Pak, papa takut enggak sama harimau?" Sang ayah menjawab, enggak takut sama harimau. "Kalau beruang takut enggak?" Enggak takut sama beruang. Di tengah percakapan itu ibunya lewat. Dia melipat tangannya lalu mendengarkan percakapan itu. Lalu sang anak mengajukan pertanyaan ini. "Kalau sama mama," sambil menunjuk ke arah mama, "takut enggak?" Sang ayah terdiam, lalu dia berkata, "Coba ulangi pertanyaanmu nak," sambil melihat istrinya, mama dari anaknya yang di situ. Lalu sang anak itu berkata, "Sama harimau papa takut enggak?" "Enggak." "Beruang?" "Enggak takut." "Kalau sama mama?" Sang ayah segera menjawab, "Tidak baik nak, pertanyaannya salah." "Loh kok bisa?" tanya si anak. "Iya, tidak baik menyamakan mamahmu dengan harimau, apalagi dengan beruang." Saudara, di dalam hidup ini kalau kita nggak punya jawabannya, kita ngeles kok, kita menghindar kok. Tetapi bayangkan Anda seorang nabi, dan Anda harus menjawab pertanyaan umat, supaya umat mampu bertahan dalam ketidakmengertian mereka. Mudahkah itu? Saya rasa tidak mudah, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, ada 3 hal tentang ketabahan yang kita pelajari bersama dengan Nabi Habakuk. Tolong kalau Anda bisa mencatatnya, menaruhnya di komen, akan membantu teman-teman yang lain. Kalau Anda bisa membuat quote tertentu, nanti di tag di akun GKI Ngagel, itu juga lebih baik. Ya, saudara-saudara, yang pertama yang kita pelajari dari Nabi Habakuk bersama dengan Nabi Habakuk tentang ketabahan adalah ketabahan itu bukan karena tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi, saudara-saudara, ketabahan di dalam hidup itu bukan karena tidak lagi ada pertanyaan. Habakuk banyak pertanyaannya. Berapa lama lagi Tuhan? Ayat yang kedua pasal pertama. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kelaliman, kejahatan? Pasal pertama ayat yang ketiga. Pasal yang pertama ayat yang ke-12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku yang maha kudus? Jadi orang tetap bisa tabah seperti Habakuk, walau dia punya pertanyaan, walau dia punya tanda tanya. Jadi hadirnya pertanyaan di dalam kehidupan bukanlah alasan untuk tidak tabah. Kita bisa tetap tabah di tengah banyaknya pertanyaan tentang hidup ini. Kita bisa tetap tabah di tengah begitu banyaknya pertanyaan dalam hidup ini. So, kalau begitu landasan ketabahannya apa? Simpan dulu pertanyaan itu ya.
Tetapi poin yang pertama yang harus kita ingat dulu, ketabahan bukan karena tidak ada lagi pertanyaan. Yang kedua, saudara-saudara, ada ungkapan dari Nabi Habakuk, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, yang sangat terkenal, saudara-saudara. Ya, saya bacakan bagi Anda, saudara-saudara, dan Anda bisa mengkontekstualisasikan dalam pergumulan Anda sendiri. Ya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara adalah sesuatu yang keseharian bagi orang Israel tidak berbunga. Juga bisa dipakai untuk bahan makanan. Pohon anggur tidak berbuah. Anggur diolah untuk minuman, menggambarkan sukacita. Hasil pohon zaitun yang menghasilkan minyak itu mengecewakan. Berarti mereka tidak bisa berjual beli, mereka tidak bisa berdagang minyak zaitun itu. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Nah, kita tahu tidak bisa panen, tidak bisa kemudian menikmati hasil panenan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Pada waktu itu ketika kurungan itu lepas, maka kambing domba itu hilang. Tidak ada lepung sapi dalam kandang, berarti menggambarkan kondisi yang sangat buruk. Lihat perkataannya ya di ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak ada. Alias sekalipun semua kebutuhan dan kenikmatan hidup itu tidak ada. Apa yang dikatakan Habakuk? Ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang kedua yang kita pelajari, ketabahan bukan berarti tidak ada lagi pertanyaan. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, ketabahan bukan karena situasi semuanya seperti harapan. Loh, kalau semuanya situasi seperti harapan, kita nggak butuh ketabahan, saudara-saudara. Saya tabah Pak dalam kemewahan ini. Loh, kalau kemewahan ya nggak butuh ketabahan, saudara-saudara. Kita menikmatinya dengan mudah. Tidak ada juga orang yang mengatakan begini kan, saya tabah Pak dalam kecukupan ini. Loh, kecukupan tidak membutuhkan ketabahan. Yang menarik adalah bagaimana ketika bahan-bahan kehidupan itu menipis, ketika aset-aset kekayaan itu mengecil, tapi tetap bisa tabah. Alias kalau dalam situasi kita, ketika omset kita nggak sebaik biasanya, ketika customer tidak datang lagi, ketika hasil kerja keras kita tidak sebanding dengan kerja keras itu. Apa alasan kita untuk tetap tabah? Apa alasan kita untuk tetap hidup di dalam situasi itu? Habakuk mengatakan, saudara-saudara, ketabahan itu bukan karena nggak ada pertanyaan, dia punya banyak pertanyaan, bukan karena segala sesuatu sudah seperti harapannya, bukan itu yang membentuk ketabahannya. Ketabahannya itu terbentuk karena ini, saudara-saudara ya. Saya bacakan lagi, Anda bisa menghafalnya, ayat yang sangat baik di ayat yang ke-18 dan 19, Habakuk pasal yang ketiga. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa yang membentuk ketabahan Habakuk? Dua hal. Yang membentuk ketabahan Habakuk adalah satu, karakter Allah, sifat Allah. Kedua, tindakan Allah. Kalau kita ingin jadikan satu boleh, yang membuat Habakuk menjadi tabah adalah pengenalannya akan sifat
karakter dan perilaku Tuhan. Gak heran di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat ada sebuah pelajaran yang Tuhan tegaskan kepada Habakuk. Orang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Jadi landasan untuk ketabahan bukan sesuatu yang berasal dari diri kita ya. Kepintaran kita, hikmat kita, percayalah segala sesuatu yang lebih besar akan muncul di depan kita. Ketabahan juga bukan berarti tidak ada pertanyaan, kita tadi sudah membahasnya. Yang kedua, ketabahan juga bukan berarti karena situasi sudah seperti harapan. Ketabahan itu dibangun pada iman atau pengenalan terhadap karakter dan tindakan Tuhan. Makanya Habakuk tadi berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan ayat yang ke-19, Allah itu Tuhanku, kekuatanku. Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup Nabi Habakuk dan dia mengatakan tadi, Allah itu bukan hanya Tuhan dan kekuatan, tetapi ia membuat kakiku berjejak seperti kaki rusa. Jadi Allah yang nampak itu membuat kakinya kuat seperti kaki rusa, dan kaki rusa itu berjejak di bukit-bukit. Anda pernah ke Taman Safari nggak di Taman Safari ya di Pandaan, dan Anda melihat ada rusa tertentu yang hidupnya di tebing gitu ya, bukan di padang gurun yang landai, tetapi di tebing, dibuat tebing-tebingan di situ. Nah Habakuk tuh melihat dirinya dan Allahnya seperti itu. Dirinya seperti kaki rusa yang dikuat di tengah tebing yang curam itu. Alias dia ingin mengatakan apa saudara-saudara? Bahwa dirinya sendiri lemah, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan itu. Jadi orang bisa tabah kalau dia percaya pada karakter dan tindakan Allah di dalam hidupnya, walaupun Allah belum bertindak dalam kehidupannya. Nah, saya ingin memberikan contoh yang real dan konkret, saudara-saudara ya. Beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama ketika saya melayani di luar kota, begitu turun, saya dijemput oleh aktivis gereja tertentu. Saya naik mobilnya, sebuah mobil yang sangat-sangat baik, saudara-saudara, sangat-sangat bagus. Kami makan di restoran yang sangat-sangat menyenangkan. Tentu dibayar oleh si bapak, bukan saya dan si ibu. Dan di dalam percakapan itu, saudara-saudara, si ibu cerita, Pak WP jangan kepikir kalau kami datang dari keluarga kaya. Enggak. Suami saya dulu driver, karyawan biasa. Saya juga memulai dari penjaga toko. Nah, dalam perjalanan waktu, Pak, Tuhan memberkati kerja keras kami sehingga kami punya semua ini. Ini hasil kerja keras kami. Dan mereka bercerita tentang perjalanannya yang lumayan rumit dan complicated, tapi Tuhan membawa mereka sampai titik tertentu, saudara-saudara. Saya mengingat banget percakapan itu karena sangat menyenangkan di tempat yang sangat baik. Nggak lama, saudara-saudara ya, kurang lebih 4-5 tahun saya kembali melayani di gereja itu. Saya udah titip pesen nih sama gembalanya, tolong dong yang jemput saya di hari Sabtu, Bapak dan Ibu ini, karena saya mau ngobrol lagi. Lalu saudara-saudara, di hari H ternyata Bapak dan Ibu itu tidak ada. Yang menjemput saya adalah driver gereja. Dan saya tanya sama driver gereja itu, kenapa bukan Bapak dan Ibu ini? Driver gereja itu bilang, Bapak dan Ibu ini sudah nggak bisa jemput, Pak. Kenapa? Mereka sakit? Enggak. Mereka nggak punya lagi mobil, mereka nggak punya lagi kendaraan, mereka nggak lagi punya uang. Bisnis mereka udah bangkrut. Pak WP nggak tahu ya.
Saya bilang nggak tahu, ini kan jarak 4-5 tahun, jadi saya nggak tahu gitu loh. Lalu saya meminta kepada driver itu, boleh nggak sebelum kita ke hotel, kita mampir ke rumahnya. Drivernya bilang gini, Bapak serius mau mampir ke rumahnya? Rumahnya di gang kecil loh Pak. Nggak masalah. Saya beli makanan dulu, saudara-saudara, sebagai oleh-oleh, lalu saya mampir ke rumah itu. Tentu yang punya rumah kaget, lalu berkata, wah Pak WP ngapain mampir ke sini? Aduh saya malu, rumah saya jelek dan yang lainnya. Lalu dia cerita di rumah yang sederhana itu, saudara-saudara. Intinya bisnisnya tidak berjalan dengan baik, ada ditipu oleh orang, dia punya hutang, dia kehilangan asetnya. Tapi satu hal yang nggak pernah saya lupa. Ketika kami duduk minum kopi di rumah yang kecil itu, ketika hartanya sudah hilang semua, ditipu oleh orang, perhatikan yang dia katakan kepada saya dan saya masih ingat betul. Tapi kami tidak putus asa Pak WP. Nggak kepikir sama sekali untuk bunuh diri. Kenapa? Karena kami punya iman bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Soalnya dulu kami dari nol Tuhan bawa kami. Kini kami terpeleset mungkin karena kesalahan kami kurang cermat, kami ditipu orang. Tapi saya percaya Tuhan yang baik itu terus memelihara hidup saya. Dari mana ketabahannya saudara-saudara? Bukan karena dia nggak punya pertanyaan, dia masih punya banyak pertanyaan mengapa Tuhan mengizinkan dia ditipu temannya dan yang lainnya. Bukan karena situasi menyenangkan, sesuai harapan, bukan. Ketabahannya terbentuk tepat seperti yang dikatakan Habakuk. Ketabahannya dibentuk dari pengenalannya akan sifat dan karakter serta tindakan Tuhan yang dia imani. Saya belum ketemu lagi. Apakah Tuhan sudah memulihkan kembali kehidupannya? Saya nggak tahu, saya belum tahu. Tetapi keyakinan iman kayak gini nih loh saudara. Saya punya pertanyaan, situasi tidak seperti yang saya harapkan, tetapi ketabahan berakar pada pengenalan akan siapa Tuhan dalam hidup kita. Saya mau ngomong dengan sangat lugas, tanpa pengenalan akan Tuhan, kita nggak punya alasan untuk menjadi tabah. Alasan-alasan untuk menjadi tabah di luar pengenalan Tuhan sangat bergantung kepada diri kita sebagai manusia atau orang lain sebagai manusia atau situasi yang itu semua bisa mengecewakan kehidupan kita. Jadi kalau Anda dan saya bergumul tentang ketabahan saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah kita punya pengalaman iman bersama Tuhan di masa lalu yang menunjukkan karakter, sifat, dan perilaku Tuhan? Atau bagaimana di masa sekarang? Di masa sekarang ini, saudara-saudara, kita menumbuhkan pengenalan kita akan Allah. Ada satu ayat, saudara, dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ya, bunyinya begini. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut firman Tuhan. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi Tuhan itu tahu betapa rapuhnya diri kita. Karena itu ketabahan tidak boleh dibangun melulu berdasarkan kekuatan kita. Tetapi iman kita atau pengenalan kita akan Allah.
yang sudah terbukti dalam kehidupan kita, yang sifat-sifatnya bisa kita baca di kitab suci. Nah, terima kasih. Kayaknya Pak Ferdi sudah membuat beberapa ringkasan yang ada di situ. Bapak Ibu bisa mengerti poin-poinnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggal di komen supaya saya bisa membahasnya, saya bisa mempelajarinya. Jika ada tanggapan, saudara-saudara juga diizinkan untuk meletakkannya di komen. Semoga saya masih bisa memberi jawaban untuk hal itu ya, saudara-saudara ya. Saya minum sejenak ya. Silahkan saudara tinggalkan pertanyaan atau komen di kolom komentar itu. Sambil saya berbicara banyak hal yang terjadi pada saat ini ya saudara-saudara ya. Kadang-kadang saudara orang yang nggak tabah tidak bunuh diri, betul. Tetapi stresnya kan besar. Nah karena stresnya besar, maka kesabarannya berkurang. Kesabaran terhadap istri, kesabaran terhadap suami, kesabaran terhadap anak-anak, kesabarannya berkurang. Dan menimbulkan problem di rumah tangga. Jadi jangan Anda pikir dengan banyaknya waktu di rumah, ketika pandemi ini berlangsung, keluarga hidup rukun, saudara-saudara ya. Enggak begitu. Apalagi ketika ada pergumulan yang serius, misalnya terkait ekonomi. Nah, pergumulan ekonomi itu kan menyesakkan hati nih, gitu loh. Izinkan saya memberi perspektif ini sembari menanti pertanyaan Anda, bahwa bapak-bapak para pria yang bekerja secara tradisional begitu ya, sebagian ibu-ibu di rumah atau bekerja, mereka itu mengalami stres dan tekanan tertentu tetapi nggak mampu ia katakan. Sebagian bapak-bapak atau para pria itu memang dibesarkan dalam kondisi di mana emosi, perasaan itu harus ditekan untuk tidak keluar. Nanti munculnya dalam bentuk gampang marah, nanti munculnya dalam bentuk kalimatnya tidak menyenangkan. Berarti ada struggle di dalam diri bapak-bapak itu yang tidak gampang untuk dia ungkapkan. Dia harus berjuang, tapi sebagai anak Tuhan tentu dia juga harus belajar bahwa ketabahannya itu terbentuk dalam relasinya dengan Tuhan. Bagi ibu-ibu ketika Anda di rumah, Anda bekerja ataupun tinggal di rumah, pahami situasi suami atau orang yang Anda kasihi ini. Ya, kelihatannya pria itu tegar, tapi dia menekan dalam-dalam banyak pergumulan, banyak ketidakmengertian. Itu kurang lebih situasi yang ada di rumah-rumah yang terbaca dalam beberapa kasus konseling, baik lewat WA, sebagian Zoom ataupun rekaman gitu ya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tuliskan saja, nanti kalau bisa menjawabnya saya akan jawab gitu ya. Ada pertanyaan yang masuk, apakah ada level pengenalan yang dalam, pengenalan akan sifat dan tindakan Allah gitu ya. Terima kasih Bu Handayani, ini dari Semarang ya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu seringkali dikesankan memang seolah ada levelnya ya, the next level gitu ya. Tetapi saya ingin memberi penjelasan yang lugas seperti ini. Dari mana kita mengenal Tuhan sekarang ini? Kita tidak mendengar suara Tuhan yang audible langsung. Tetapi ada keyakinan dari Santo Agustinus, Bapak Gereja, yang bagus sekali. When the Bible speaks, God speaks. Ketika Alkitab berbicara, Allah berbicara. Dari mana kita mengenal Tuhan saat ini? Dari firman Tuhan yang merujuk kepada kehadiran Kristus itu. Dan Roh Kudus mencerai akal budi kita sehingga kita makin mengerti firman Tuhan. Itu level knowledge kan di sini kan Bu ya, pengenalan berupa data gitu. Nah nanti yang dari data ini akan berubah menjadi pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Ayub.
Ayub itu sebelum penderitaan dia udah kenal Tuhan gitu ya. Tapi setelah penderitaan, apa yang dia katakan? Dulu aku mendengar tentang engkau. Perhatikan kata ini. Mendengar tentang engkau. Mendengar pakai telinga ya. Kayak kita mendengar berita Presiden Jokowi, kita mendengar Didi Kempot bagaimana, kita mendengar. Namun setelah penderitaan itu apa yang terjadi? Namun kini mataku telah melihat engkau. Ada pengenalan yang lebih intimate, yang lebih mendalam, yang bertitik tolak dari pengalaman hidup sehari-hari yang sudah terjadi. Jadi saya tidak hendak mengatakan ada level 1, 2, 3. Nanti kalau ada level kita bertanya ukurannya bagaimana. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah rasio ini harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu makin meresap ketika kita mengalaminya. Sehingga sama seperti Ayub, dulu aku cuma dengar tentang engkau Tuhan. Tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Sebuah gambaran pengenalan yang intimate, yang intim, yang dekat. Yang dimulai dan bertitik tolak dari Alkitab yang di tangan kita, yang mengarahkan kita kepada Yesus, dan Roh Kudus yang mencerahkan akal, budi, dan pikiran kita. Makanya saya kadang heran ya, kalau orang Kristen itu tingkat pengetahuannya, ini baru pengetahuan loh, belum pengalaman. Pengetahuannya itu terbaik dalam hidupnya setelah katekisasi, tapi habis itu turun. Dia nggak mau belajar lagi firman Tuhan. Dia mewakilkan belajarnya itu dengan mengikuti pendeta-pendeta tertentu. Ya kalau orang itu benar gitu loh saudara-saudara. Kalau orang itu salah gimana? Yang kedua, saudara, pengenalan itu kan bersifat personal. Tidak boleh dinunutkan, dititipkan akan orang. Nggak bisa. Bukan berarti Anda harus ikut sekolah Alkitab, bukan. Tetapi belajarlah dari firman. Selama ini saya belajar bahwa jika ada pertanyaan yang dijawab, atau sampai akhir tidak terjawab pun, itu untuk kebaikan kita. Benarkah Pak? Yes. Salah satu prinsip orang beriman, saudara-saudara, adalah dia ngelihat, kalau dalam bahasa khotbah saya tadi pagi di khotbah kenaikan itu, kadang-kadang kita memegang keping-keping kehidupan yang kita nggak ngerti. Sakit, penyakit, kekurangan, masalah keluarga, dan yang lainnya nggak berubah. Nah, supaya keping ini bisa bermakna gimana? Kita harus menempatkan dalam gambar yang lebih besar, yaitu kedaulatan Tuhan. Bahwa dia tidak mungkin berbuat jahat kepada kita, bahwa dia tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Betul, orang percaya akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya, atau orang benar akan hidup oleh imannya. Apa yang sebaiknya kita lakukan selama masa-masa kita harus tabah sembari menanti pertolongan Tuhan? Yang harus kita lakukan adalah, saya kutip apa yang Yesus katakan. Tidak ada satu burung pun yang jatuh di luar kehendak Bapa di surga. Artinya burung itu dipelihara oleh kuasa yang memelihara dunia ini, semesta ini. Tetapi burung itu tidak pernah hanya diam di sarangnya, lalu main HP dan orderan GoFood, GrabFood versi burung datang. Burung itu tetap harus terbang, dan terbang itu beresiko ditembak orang, diketapel anak, dimangsa binatang yang lebih besar yang terbang lainnya. Tetapi dia terbang dengan keyakinan bahwa ada berkat Tuhan yang tersedia. Jadi untuk Denny Teni, lakukan apa yang bisa kita lakukan, seperti burung mengepakkan sayapnya, mencari rezeki, putar otak gimana caranya, dan yakin sudah ada berkat yang tersedia, dan dengan kerja keras, kerja cerdas, kita menjemput berkat itu. Nih, pasti Anda bilang gini, Bapak pendeta sih gitu ya. Bapak nggak ngalami pergumulan hidup real. Oke, saya berikan kisah ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman makanan dari seorang teman. Nggak nyebutin nih karena bukan promo. Saya rasa enak. Terus karena enak, anak-anak suka, maka saya pesan lagi.
Saya kontak langsung sama ownernya. Nah, ownernya bilang, Pak WP nih, saya suka dengerin Bapak nih. Oke, terus saya bilang, saya pesen ya. Beres Pak, nanti saya kasih bonus ini. Oke. Nah, terus terjadilah chatting percakapan ini. Intinya saudara, ini dulu bukan bisnis saya Pak. Bisnis saya adalah ini dan ini. Franchise ini yang ada di kampus. Tetapi sekarang kampus kan tutup, bisnis saya tutup. Nah, kebetulan saya cari-cari kok saya ditawari untuk jual produk ini. Ya sudah saya lakoni Pak. Pak WP tahu ternyata laris loh. Tuhan buka jalan loh. Lihat saudara-saudara, burung di udara dipelihara Tuhan, tetapi burung harus mengepakkan sayapnya untuk menjemput berkat Tuhan. Jika Anda seorang guru, jika Anda seorang pengajar, coba pikirkan cara yang baru mengajar anak-anak. Dan yakinlah ada berkat Tuhan di situ. Berkat Tuhan itu berasal dari karakter Tuhan yang memelihara ciptaannya. Nah, kita menjemput, kita memungut berkat Tuhan itu dengan kerja keras kita. Tahukah Anda, saudara-saudara, bahwa ketika orang Israel ada di padang gurun, berkat itu diberikan Tuhan dalam bentuk mana? Tapi berkat itu tidak langsung dimasukkan ke dalam perkemahan mereka, loh, saudara-saudara. Orang Israel tetap harus memungut berkat itu dan mengolahnya. Jadi karakter Tuhan menjadi jaminan bahwa dia akan melakukan bagiannya. Tugas kita adalah melakukan bagian kita untuk menjemput berkat yang Tuhan telah sediakan itu. Kita masih ada 10 menit ke depan, saudara-saudara. Jika ada pertanyaan, tolong langsung tinggalkan saja di komen. Di PA kita tidak akan menghadirkan orang di layar, jadi tolong Anda letakkan pertanyaan itu ada di sana. Nah, sembari menanti pertanyaan, jika ada, mari kita review apa yang telah kita pelajari, saudara-saudara. Kita tahu apa pentingnya ketabahan. Kalau kita punya ketabahan, kita akan bertahan. Tetapi ketabahan itu membutuhkan alasan. Belajar dari Nabi Habakuk, saudara-saudara, kita tahu ketabahan bukan karena tidak ada lagi pertanyaan. Orang bisa tabah dengan begitu banyak pertanyaan yang ada. Yang kedua yang kita pelajari, ketabahan juga bukan karena situasi yang semua sesuai harapan. Kalau sudah sesuai harapan, ya nggak usah diminta tabah, orang akan menikmatinya. Nah, ketabahan itu belajar dari Habakuk bertitik tolak dari pengenalan kita tentang karakter atau sifat Tuhan. Chandra Paul, apakah memungkinkan kita dapat mengenal Allah sementara Allah terlalu besar untuk dikenali walaupun hanya bagian untuk kebutuhan spesifik, jadinya akan tetap misteri Allah? Oke Pak, saya jawab lewat hal ini ya. Apakah kita mungkin mengenal Allah ya? Saya jawab lewat ayat ini. Di dalam agama kekristenan, saudara, Allah itu menyatakan dirinya kepada kita, Allah itu mewahyukan dirinya. Apakah Allah mewahyukan dirinya secara tuntas? Tentu jawabannya tidak. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Bahasa Pak Paul itu misteri. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya itu tidak dibiak semuanya. Ada yang tersembunyi. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, hal-hal yang diwahyukan, bukan wahyu pramudia tentu, diwahyukan berarti dibuka. Hal-hal yang diwahyukan itu bagi kita dan anak-anak kita sampai selamanya supaya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Ringkasnya begini Pak Paul, ada bagian dari diri Allah yang misteri bagi kita, tidak dinyatakan. Tetapi yang dinyatakan itu cukup untuk membuat kita tahu kehendak Tuhan dan hidup dalam kehendak itu. Apakah kita mungkin mengenal Allah? Betul, bisa. Tuntas, tidak. Tetapi cukup untuk membuat kita tahu karakter Allah
tindakan Allah, dan itu cukup untuk membentuk ketaatan kita. Kita yang sudah ada di era melewati perjanjian baru, kita tahu Yesus Kristus sudah hadir di dalam dunia, kita jadi mengerti sekarang. Kita menjadi sangat mengerti Allah itu, Bapa itu seperti apa. Ya seperti putranya Yesus Kristus. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk tahu apa yang menjadi kehendaknya dan menaatinya. Nah, semoga itu menolong saudara-saudara. Masih tersisa 5 menit terakhir saudara-saudara kalau saya nggak salah. Sebelum nanti berhenti dengan tiba-tiba. Kalau masih ada pertanyaan saudara-saudara, silahkan untuk ditanyakan. Dan semoga itu menolong Anda dan saya melewati situasi yang sulit seperti ini ya. Saudara-saudara, di dalam situasi ini saya ingat perkataan yang sering kali muncul. We are in the same storm. Kita ada di badai yang sama, but different boat. Tetapi perahunya beda-beda. Ada yang perahunya kecil, hampir tenggelam. Ada yang perahunya besar, ada yang perahunya kapal pesiar. Tapi saya juga mau menambahkan satu hal. We have the same God that's hold our boat. Kita punya Allah yang sama, yang memegang perahu kita yang berbeda-beda itu. Jadi kekuatan perahu kehidupan kita untuk bertahan itu bukan melulu dari kualitas perahunya. Tetapi di tangan siapa perahu itu dipegang. Di tangan siapa perahu kehidupan Anda dan saya dipegang. Dan ketika kita tahu siapa yang memegang perahu kita, kita mungkin takut dan cemas, tetapi kita tahu kita kemana kita harus berlari dengan ketakutan dan kecemasan kita. Oke, saudara-saudara, mari kita akhiri PA ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah belajar tentang ketabahan. Ketabahan bukan berarti kami tidak punya lagi pertanyaan, bukan berarti segala sesuatu sudah seperti harapan. Tetapi dari Habakuk kami belajar bahwa ketabahan itu berakar pada pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami mengenalmu melalui kitab suci, melalui Roh Kudus yang mencerahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami melanjutkan kehidupan kami dengan kesadaran akan ketabahan ini. Amin. Saudara-saudara, setelah ini nanti akan saya end, tetapi tersedia di IG Live-nya GKI Ngagel. Anda bisa lihat, Anda bisa share di situ. Besok akan dipindahkan di YouTube. Anda bisa cek link-nya yang tersedia di YouTube. Oke, selamat malam saudara-saudara. Tuhan memberkati Anda, baik anggota maupun jemaat GKI Ngagel, ataupun siapapun yang mengikuti rangkaian acara ini. Saya akan end dan setelah itu akan pindah ke IG Live dan esok hari akan tersedia di akun YouTube-nya GKI Ngagel. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.